Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis atau ragam penelitian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Sudah kita ketahui bersama bahwa penelitian itu merupakan kegiatan menyelesaikan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara objektif, metodik, dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah tujuan penelitian. Sedangkan tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab permasalahan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Saudara-saudara, kegiatan penelitian itu dilakukan kalau tidak eksperimen, ya non-eksperimen. Sekali lagi, penelitian itu kalau tidak dilakukan secara eksperimen atau non-eksperimen. Non-eksperimen adalah meneliti apa yang terlaksana menurut kejadiannya. Peneliti tidak mengubah sistem. Peneliti tidak melakukan suatu treatment. Sedangkan eksperimen sengaja menimbulkan kejadian atau sengaja menimbulkan keadaan atau memberikan perlakuan, kemudian dianalisis atau diteliti bagaimana akibatnya. Sekali lagi, kalau eksperimen sengaja menimbulkan kejadian, kemudian menganalisis akibatnya, sedangkan non-eksperimen meneliti apa yang terlaksana menurut kejadiannya. Nah, berdasarkan pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian atau ragam penelitian itu terdiri dari penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif atau yang sering disebut dengan mixed methods. Oke, kita bahas satu persatu jenis pendekatan penelitian ini. Yang pertama, pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu menggunakan pendekatan penalaran deduktif, di mana jenis penelitian ini menggunakan apa yang disebut dengan pendekatan the hypothetic deductive methods. Peneliti menggunakan suatu aspek penalaran, saya ulangi lagi, peneliti menggunakan satu aspek penalaran deduktif menggunakan pendekatan top-down, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dimulai dengan membuat suatu pernyataan umum atau hipotesis. Saya garis bawahi, penelitian kuantitatif diawali dengan membuat suatu pernyataan umum yang disebut dengan hipotesis. Oleh karenanya, penelitian kuantitatif membutuhkan teori. Jadi sebelum penelitian, teori-teori yang dapat berupa konsep atau prinsip diperlukan sejak awal penelitian kuantitatif. Kemudian mencari bukti spesifik yang dapat mendukung atau menolak pernyataan tersebut. Sekali lagi, penelitian kuantitatif dimulai dengan membuat suatu pernyataan umum atau hipotesis, kemudian mencari bukti spesifik yang dapat mendukung atau menolak pernyataan tersebut. Di sini peneliti membutuhkan teori atau kajian pustaka berkenaan dengan dasar
penurunan atau pembuatan pernyataan yang kita sebut hipotesis tersebut sebagai jawaban sementara dari permasalahan. Yang kedua, penelitian kuantitatif itu bersifat inferensial. Bersifat inferensial berarti di sini ada generalisasi. Pernyataan umum kemudian dibuktikan. Untuk membuktikan diperlukan data, datanya mungkin diambil dari sampel, wajib berlaku untuk populasi. Disinilah sering disebut dengan signifikansi atau keberlakuan. Nah, ciri utama yang paling populer penelitian kuantitatif itu datanya angka-angka. Yaitu menggunakan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengukuran atau hasil mengukur. Berarti datanya berbentuk angka-angka. Penelitian kuantitatif, proses dan instrumennya baku, bersifat umum, dan dia fokus pada variabel. Sekali lagi, penelitian kuantitatif fokus pada variabel, dan umumnya menganalisis korelasi atau komparasi antar variabel. Dan analisis datanya, pengujian hipotesis menggunakan teknik statistika. Saya pikir itu jelas indikator-indikator atau kriteria pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, berdasarkan metode yang digunakan penelitian kuantitatif dapat digolongkan. Pertama, penelitian kuantitatif komparatif. Mungkin sebelum saya jelaskan, analisis statistik itu pada dasarnya ada dua, analisis korelasional dan analisis komparasional. Jadi analisis korelasi dan analisis komparatif. Oleh karenanya, penelitian kuantitatif dapat digolongkan. Yang pertama, penelitian kuantitatif komparatif. Khusus penelitian kuantitatif komparatif terdiri atas penelitian eksperimen dan penelitian ex post facto. Komparatif ada dua, eksperimen dan ex post facto. Penelitian eksperimen seperti di awal tadi adalah penelitian yang dengan sengaja menciptakan kejadian atau memberikan perlakuan, kemudian menganalisis akibatnya. Nah, untuk menganalisis akibatnya inilah melakukan analisis komparatif. Bisa longitudinal, jadi membandingkan dengan subjek yang sama atau membandingkan dengan subjek yang berbeda yang disebut dengan cross-seksional. Nah, penelitian eksperimen ditinjau dari tempat penelitian. Nah, ini sering orang menyebutnya penelitian yang ditinjau dari tempat. Ada penelitian laboratorium dan ada penelitian lapangan. Khusus penelitian eksperimen, orang menyebutnya penelitian eksperimen di laboratorium atau laboratory experiment. Kemudian field experiment yaitu penelitian eksperimen di lapangan. Nah, kalau pendidikan lapangannya mana? Ya, sekolah. Maka penelitian pendidikan itu ditinjau dari bidang ilmu penelitian pendidikan, kadang-kala ditinjau dari lapangan atau tempat penelitian lapangan, yaitu lapangan di sekolah. Oke, berikutnya penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto ini kesannya penelitian eksperimen, karena memang desainnya eksperimen, tapi tidak melakukan eksperimen. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang mempelajari fakta yang sudah ada atau sudah terjadi. Peneliti hanya melakukan analisisnya menggunakan analisis komparatif dalam desain eksperimen. Sekali lagi, penelitian ex post facto, penelitian yang mempelajari fakta yang sudah ada atau sudah terjadi
menggunakan desain eksperimen. Oke, yang kedua penelitian kuantitatif asosiatif. Oke, ini salah tulis, kuantitatif. Saya ulangi lagi, penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian asosiatif atau kuantitatif asosiatif ada penelitian asosiasi korelasional dan penelitian asosiasi kausal atau sebab akibat. Sekali lagi, penelitian kuantitatif ada penelitian kuantitatif komparatif dan ada penelitian kuantitatif asosiatif. Karena pada dasarnya analisis statistik itu ada dua, analisis komparatif dan analisis asosiatif atau analisis korelasional. Oke, semoga jelas. Kita lanjutkan pendekatan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif penalarannya deduktif, pendekatan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penalaran induktif. Penelitian ilmiah dengan penalaran induktif sering merujuk pada pendekatan bottom up untuk memperoleh pengetahuan. Peneliti menggunakan pengamatan yang cermat terhadap fenomena yang diteliti secara sistematis, kemudian mencari pola-pola atau tema-tema dalam pengamatan yang dilakukan untuk membangun suatu abstraksi atau menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti. Jadi nantinya bersifat naratif hasil penelitian kualitatif. Jadi di sini bottom up. Jadi mengamati, kemudian mencari pola-pola, tema-tema dalam rangka untuk membuat abstraksi atau menggambarkan sebuah fenomena yang diteliti. Kalau penelitian kuantitatif membutuhkan teori dari awal, penelitian kualitatif umumnya setelah berjalan melahirkan sebuah teori-teori yang berbentuk pola-pola atau tema-tema hasil pengamatan. Kemudian, atau dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti mengawali kegiatan penelitiannya dengan memproses hasil-hasil pengamatan spesifik, berlanjut kepada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Berikutnya, penelitian kualitatif tidak bersifat inferensial. Jadi bukan dari sampel berlaku untuk populasi, tapi memang betul-betul di sini kasus. Kalau di kuantitatif bersifat inferensial, kalau di kualitatif kasus. Kemudian menggunakan data kualitatif yang diperoleh dengan mengungkap. Jadi datanya bukan angka, tapi berbentuk kata-kata atau verbal. Peneliti sebagai instrumen. Kalau kuantitatif instrumennya baku, di dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen. Peneliti ada di dalamnya. Kadangkala berlanjut terus pengambilan data sampai dengan data itu jenuh. Fokusnya pada masalah, pada pertanyaan penelitian. Dan analisisnya tidak menggunakan analisis statistik dalam mengambil kesimpulan, tetapi hasil pengolahan data. Itu indikator-indikator atau kriteria-kriteria dari pendekatan penelitian kualitatif. Nah, berdasarkan metode yang digunakan, penelitian kualitatif dapat digolongkan, ada penelitian etnografi. Penelitian etnografi ini penelitian yang bertema budaya, penemuan tema budaya tujuannya. Kemudian penelitian studi kasus. Tujuannya mendalami sebuah kasus atau pendalaman kasus. Kemudian
Ada yang ketiga, penelitian fenomenologis. Tujuannya menggali pengalaman subjektif partisipan. Kemudian yang keempat, penelitian grounded theory. Menghasilkan teori berdasarkan data fakta yang diperoleh. Kemudian yang kelima, penelitian biografi atau penelitian naratif. Tujuannya menggali pengalaman individu, kemudian menyusunnya dalam bentuk cerita atau yang sering disebut dengan biografi atau autobiografi. Yang berikut yang keenam, penelitian analisis isi. Tujuannya mendeskripsikan konten dari sebuah teks. Analisis isi, konten analisis. Itu tadi paparan berkenaan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Berikutnya, penelitian gabungan. Penelitian gabungan ini berorientasi pada tindakan dengan menggunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Maka disebut dengan mixed method, yaitu gabungan kuantitatif dan kualitatif. Berarti pendekatan penalarannya deduktif dan induktif. Kemudian penelitian gabungan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara komprehensif yang tidak cukup dijawab apabila hanya menggunakan satu metode penelitian saja. Jadi tidak bisa dijawab hanya kualitatif saja, tidak bisa dijawab dengan kuantitatif saja. Karena pertanyaan-pertanyaan penelitiannya dijawab secara komprehensif. Kemudian yang ketiga, indikator atau kriteria penelitian gabungan, dominasi utama adalah pada tuntutan pertanyaan penelitian yang mencakup tentang hasil maupun proses. Kalau kuantitatif cenderung ke hasil. Kalau kualitatif cenderung ke proses. Sedangkan penelitian gabungan mencakup hasil dan proses, proses dan hasil. Filosofi penelitiannya bersifat praktis dan terapan. Oke, jenis-jenis penelitian gabungan ini terdiri dari penelitian pengembangan, penelitian evaluasi program, dan penelitian tindakan atau action research. Sekali lagi, jenis-jenis penelitian gabungan ini ada penelitian pengembangan, penelitian evaluasi program, dan penelitian tindakan atau action research. Yang kalau dalam pendidikan sering juga orang menyebut dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas, classroom action research. Saudara-saudara, lahirnya tiga pendekatan ini berdasarkan jenis penelitian berdasarkan pendekatan atau paradigma. Paradigma yang sekarang adalah post-positivisme. Jadi tidak ada dikotomi kualitatif dan kuantitatif. Nah, pertanyaannya, bagaimana memilih jenis penelitian? Kualitatifkah? Kuantitatifkah? Atau gabungan? Saudara-saudara, setiap jenis pendekatan penelitian ini memiliki kelebihan dan ada kelemahan. Nah, yang perlu diperhatikan untuk menentukan atau memilih pendekatan penelitian, kita ulas sebagai berikut. Yang pertama, jika akan melakukan suatu penelitian yang rinci, menekankan pada aspek detail, bersifat kritis dan kasus, maka pendekatan penelitian sebaiknya adalah pendekatan penelitian kualitatif. Ini kata kuncinya saya beri warna kuning.
Jadi kalau penelitiannya rinci, aspek detail bersifat kritis dan kasus, sebaiknya penelitian yang diambil adalah pendekatan penelitian kualitatif. Berikutnya, jika penelitian dilakukan untuk mendapat kesimpulan yang bersifat umum atau untuk menggeneralisasi, dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka sebaiknya pilih pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi kalau ada untuk mengambil kesimpulan berlaku umum, pengujian secara empiris, maka ambil atau pilih atau gunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Berikutnya, jika penelitian untuk menjawab pertanyaan yang penerapannya luas, objek penelitiannya banyak, maka pendekatan penelitian yang diambil adalah kuantitatif. Jadi akan lebih tepat pendekatan kuantitatif jika objek penelitiannya banyak. Dengan penelitian kuantitatif dapat dianalisis bagaimana hubungannya atau bagaimana pengaruhnya antar objek penelitian yang banyak tadi. Mungkin saya ingatkan kembali, variabel penelitian merupakan objek yang akan dianalisis karakteristiknya melalui penelitian. Kalau saya pribadi, silakan gunakan objek, silakan gunakan variabel, dan seterusnya. Kalau kuantitatif, umumnya orang menyebut dengan variabel penelitian. Oke, berikutnya. Jika penelitian untuk menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail, khusus satu objek penelitian saja. Jadi detail untuk satu objek penelitian, maka pendekatan penelitian yang diambil akan lebih baik adalah pendekatan penelitian kualitatif. Sekali lagi kata kuncinya yang saya beri warna kuning ini. Jadi kalau yang bersesuaian dengan warna kuning ini, penelitian kita pilih sesuai dengan kata kuncinya ini. Berikutnya, jika penelitian yang dilaksanakan untuk menjelaskan atau untuk mengungkap atau untuk menggambarkan suatu fenomena secara komprehensif, baik proses maupun hasil, maka sebaiknya menggunakan kedua pendekatan, gabungan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Sekali lagi, kalau untuk menggambarkan, menjelaskan, mengungkap fenomena secara komprehensif, baik proses maupun hasil, gunakan penelitian gabungan. Gabungan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Oke, saya pikir ini cukup jelas. Semoga bermanfaat ragam jenis penelitian. Sekali lagi, kalau kita baca-baca buku, jenis-jenis banyak sekali, ditinjau dari tempat, ada penelitian lapangan, penelitian laboratorium, penelitian ruang angkasa, penelitian bawah laut. Ditinjau dari hadirnya variabel, penelitian eksperimen, penelitian non-eksperimen. Ditinjau dari pendekatan, ada kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Nah, dari banyak jenis-jenis penelitian itu, kita masukkan ke dalam 3 pendekatan penelitian ini. Ini masuk di mana, dan seterusnya. Dan sudah dijelaskan tepatnya pendekatan penelitian apa sesuai yang kita bahas kali ini. Agar lebih jelas, tonton berulang-ulang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.